Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati pembimbing kami, Bapak Muhammad Hibdil MPDI. Yang selanjutnya pembimbing kedua yakni Bapak Abdul Wakil MSI. Yang saya hormati kepada Ketua Prodi Ekonomi Syariah yakni Bapak Abdul Ghafur MA, dan tidak lupa pula kepada seluruh dosen Universitas Zainul Hasan Genggong yang saya hormati. Baik, saya akan melanjut presentasi kami tentang analisis pemasaran melalui media sosial dalam meningkatkan pendapatan peternak ayam di Besuki. Saya atas nama Abdul Aziz, Prodi Ekonomi Syariah. Yang pertama, latar belakang. Di era digital saat ini, pemasaran melalui media sosial menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan bagi berbagai sektor usaha, termasuk peternak ayam. Peternak ayam di Tokangan, Besuki, menghadapi berbagai tantangan dalam memasarkan produk melalui media sosial, seperti persaingan harga. Dengan adanya persaingan harga, sehingga kesulitan untuk menarik konsumen dan keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas, serta kurangnya pemahaman dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan penjualan. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana analisis pemasaran media sosial dalam meningkatkan pendapatan peternak ayam di Besuki. Yang kedua, bagaimana dampak pemasaran media sosial dalam meningkatkan pendapatan peternak ayam di Besuki. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pemasaran media sosial dalam meningkatkan pendapatan peternak ayam dengan penerapan pemasaran yang efektif di Besuki. Yang kedua, dampak analisis pemasaran melalui media sosial dalam meningkatkan pendapatan peternak ayam di Besuki. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, terutama berkenaan dengan strategi pemasaran melalui media sosial dalam penjualan ayam. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambahkan wawasan kepada para pembaca, baik itu dari kalangan mahasiswa, pengusaha, peternak, dan juga untuk masyarakat luas, agar dapat memahami tentang strategi pemasaran melalui media sosial dalam penjualan ayam. Yang selanjutnya, kajian terdahulu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peternak yang menggunakan media sosial secara aktif mengalami peningkatan dalam penjualan produk ayam, terutama melalui platform yang mengandalkan visual dan video seperti Instagram, di WA, di Facebook, dan sebagainya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya strategi promosi seperti diskon dan konstek yang dapat menarik lebih banyak pembeli. Mulyani et al. 2019 meneliti dampak media sosial terhadap penjualan peternak ayam. Sementara itu, Sari et al. 2020 meneliti
tantangan dan hambatan dalam pemasaran media sosial oleh peternak. Penelitian oleh Prasetyo 2018 meneliti tentang analisis pengaruh media sosial terhadap pemasaran produk lokal. Penelitian ini sebelumnya menunjukkan bahwa peternak yang menggunakan media sosial secara aktif mengalami peningkatan dalam penjualan produk ayam. Namun penelitian ini berfokus lebih lanjut pada efektivitas pemasaran ayam melalui media sosial dalam meningkatkan pendapatan peternak ayam di Besuki. Yang selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, analisis pemasaran. Analisis pemasaran itu ada dua. Yang pertama pengertian analisis, yang kedua pengertian analisis. Yang pertama pengertian analisis. Apa itu analisis? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis diartikan sebagai suatu proses kajian untuk menyelidikkan terhadap suatu peristiwa untuk memahami keadaan yang sebenarnya. Analisis juga berguna untuk menganalisis dan mengamati sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang dilakukan sebelumnya. Namun analisis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas seperti mengurangi, membedakan, dan memilih sesuatu untuk kemudian dikelompokkan kembali berdasarkan kriteria tertentu, lalu mencari kaitan dengan menafsirkan maknanya. Yang selanjutnya pengertian pemasaran. Apa itu pengertian pemasaran? Pemasaran itu mencakup serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan menciptakan manfaat atau guna melalui pemilikan waktu dan tempat. Ini melibatkan proses pergerakan barang dari satu lokasi ke lokasi lain, penyimpanan dan pengalihan kepemilikan melalui transaksi jual beli. Namun pemasaran melalui media sosial adalah aktivitas komersial yang mengatur aliran barang dan jasa antara produsen dan konsumen. Yang selanjutnya media sosial. Media sosial itu ada dua pengertian media sosial dan fungsi tujuan media sosial. Pengertian media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media yang berarti alat komunikasi dan sosial yang menunjukkan pada fakta bahwa individu melakukan tindakan yang berkontribusi pada masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa media dan perangkat lunak lainnya adalah produk dari proses sosial. Berdasarkan pemahaman ini, media sosial dapat disimpulkan sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh penggunanya dalam proses sosial. Yang selanjutnya, fungsi dan tujuan media sosial. Saat ini media sosial memainkan peran yang sangat besar dalam bentuk pola perilaku dan berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan fungsi media sosial sangat penting. Ada beberapa fungsi media sosial, antara lain yang pertama, media sosial dirancang untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan memanfaatkan internet dan teknologi berbasis web. Yang kedua, media sosial telah berhasil mengubah praktik komunikasi dari bentuk komunikasi satu arah melalui media penyiaran menjadi komunikasi dialogis yang melibatkan banyak audiens, money to money. Yang ketiga, media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi serta mengubah manusia dari sekedar penerimaan pesan menjadi pencipta pesan itu sendiri. Yang selanjutnya, pendapatan peternak ayam.
itu ada dua. Yang pertama pengertian pendapatan, yang kedua pengertian peternak ayam. Yang pertama pengertian pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu elemen penting dalam penyusunan laporan laba rugi perusahaan. Seringkali ada kebingungannya mengenai istilah pendapatan, karena pendapatan bisa diartikan sebagai revenue maupun income. Dalam hal ini income bisa berarti penghasilan, sementara revenue merujuk pada pendapatan atau keuntungan yang diperoleh. Pendapatan memiliki peran yang sangat besar dalam kelangsungan hidup perusahaan. Semakin besar pendapatan yang didapat, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya dan melaksanakan berbagai kegiatan operasional. Yang selanjutnya pengertian peternak ayam. Peternak adalah aktivitas yang melibatkan pengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak dengan tujuan memperoleh keuntungan. Definisi peternakan tidak hanya mencakup peliharaan hewan, tetapi juga mencakup tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama peternakan adalah mendapatkan keuntungan melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen terhadap faktor-faktor produksi yang telah dioptimalkan. Kegiatan peternak dapat bagi menjadi dua kategori utama, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, serta peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan hewan ternak lainnya. Setiap usaha peternakan harus memiliki tujuan yang jelas sebagai acuan untuk mengevaluasi apakah kegiatan tersebut dilakukan dengan benar atau tidak. Yang selanjutnya kerangka konseptual. Kerangka konseptual analisis pemasaran melalui media sosial dalam meningkatkan pendapatan peternak ayam di Besuki itu ada 3. Yang pertama analisis pemasaran, yang kedua media sosial, yang ketiga pendapatan peternak ayam. Yang analisis pemasaran itu dijelaskan ada 2 pengertian analisis dan pengertian pemasaran. Yang media sosial, pengertian media sosial dan fungsi tujuan media sosial. Yang pendapatan peternak ayam itu ada 2, pengertian pendapatan dan pengertian peternak ayam. Yang selanjutnya metodologi penelitian itu ada 6. Yang pertama kehadiran peneliti, dan 2 pendekatan dan jenis penelitian. Yang ketiga data dan sumber data penelitian. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang selanjutnya teknik analisis data. Yang selanjutnya pengecekan keabsahan temuan. Terima kasih. Cuma itu yang saya bisa sampaikan dan dijelaskan. Kalau ada kekurangan atau kurang jelas mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.